ساجد له ونشهد الصالحين والمجدين ولا يشهد الصالحين حبيب عبد الله بن الحجاج عبد الله بن الرشاد الشهيد محمد علي سعد عبد الله الدنيا لكامتنا وكامة المسلمين شاور ما مغفرة يرحمهم ويرضى الجنة الدين إلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Nggih, sampai apa kae? Nggih, nyuwun sewu rada terlambat lho. Enten acara teng Tulungagung. Nggih, wa taqwa, betul. Wasiatullah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqwa wasiyatullahi rabbil alamin lil awwalina wal akhirina. Qala Allah ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Melanjutkan pembahasan di pertemuan yang sebelumnya tentang takwa nggih. Sampun kula bahas takwa ini harus tetap diingat ya, karena mungkin terus sampai ke belakang pembahasannya masih panjang ya tentang takwa. Jadi takwa kemarin sudah kita bahas definisinya secara singkatnya adalah menjalankan semua perintah Allah, menjauhi laranganipun Gusti Allah. Bentuke napa kemawon nggih, mau besar mau kecil, pokoknya semua perintah, semua ketaatan dilaksanakan, besar maupun kecil, semua larangan kita tinggalkan. Niku takwa nggih. Nah, terus beliau melanjutkan nggih, Syekh Habib Abdullah bin Al-Haddad melanjutkan, wa taqwa, kata beliau, takwa itu adalah wasiatullah, wasiatipun Gusti Allah Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Untuk siapa? Wasiat untuk lil awwalina wal akhirina, untuk umat terdahulu maupun umat yang akan datang sampai hari kiamat, termasuk dumateng kula panjenengan sedaya. Dalilnya apa? Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala wa laqad wassaynal insana wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa laqad wassayna, sungguh kami wasiatkan atau kami perintahkan ya, alladzina utul kitaba, kepada orang-orang yang kami turunkan terhadap mereka Alkitab. Ada 4 nggih. Dari kitab suci yang harus kita imani ada 4 ya.
Taurat, Zabur, Injil kalih Al-Qur'an. Orang-orang yang kami turunkan kepada mereka Alkitab min qablikum, sebelum kalian, berarti umat terdahulu, wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Jadi Allah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kula panjenengan, wa iyyakum, dan juga kepada kula panjenengan, napa wasiate, anittaqullaha, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kata beliau, fama min khairin ajilin wala ajilin, tidak ada satu kebaikan pun ajilin yang sekarang, berarti apa, di dunia ini. Jadi pakai ain. Kalau pakai ain itu berarti sekarang di dunia. Kalau pakai hamzah itu berarti nanti di akhirat. Jadi ajilin sama ajilin. Tidak ada kebaikan baik sekarang ini di dunia, wala ajilin, ataupun nanti di akhirat, zahirin wala batinin, baik yang nampak ataupun yang batin, yang tidak nampak, illa wattaqwa sabilun musilun ilaihi, kecuali takwa adalah sabilun, satu-satunya jalan, musilun ilaihi, yang bisa menyampaikan kepada kebaikan-kebaikan tadi. Wa wasilatun, dan sarana, muballighatun lahu, sama, yang menyampaikan kepada kebaikan-kebaikan baik yang ajil ataupun yang ajil tadi. Sama, wama min syarrin ajilin wala ajilin, tidak ada keburukan baik yang sekarang ataupun nanti di akhirat, zahirin wala batinin, illa wa taqwa khirzun harizun wa hisnun hasinun, kecuali takwa ini adalah penjaga, harizun, yang siap menjaga, bisa dijadikan penjaga, wa hasinun, dan benteng kokoh, hasinun, yang membentengi, lissalamati minhu, untuk bisa selamat daripada keburukan-keburukan yang disebutkan tadi. Wan najati, sama, selamat, min dororihi, dari kemaldorotan atau efek buruk daripada kejelekan-kejelekan mau. Nggih, hadi jelas ya. Tentang Al-Qur'an disebutkan. Jadi satu-satunya jalan kalau panjenengan pengen dapat kebaikan atau jauh dari keburukan, jalan satu-satunya adalah takwa dumateng Gusti Allah. Nah, ini penting, makanya takwa itu harus selalu ada di dalam diri kula panjenengan. Makanya sudah disebutkan kemarin, ada tingkatannya juga, makanya paling tidak level paling minimumnya, level paling rendahnya itu paling tidak menjalankan semua perintah, menjauhi semua larangan. Niku level paling rendah, harus ada. Karena itu adalah pintu untuk mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat, dan juga penjaga bagi kula panjenengan dari keburukan-keburukan di dunia sebelum teng akhirat, yaitu masuk nerakane Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah disebutkan, nanti tingkatan itu bisa naik lagi, kemarin sudah dibahas, dengan ditambah dengan kesunahan-kesunahan, maka levelnya naik ketakwaannya. Nanti ditambah lagi dengan meninggalkan sing makruh, tingkatannya naik malih.
nanti ditambah lagi bahkan mengurangi yang mubah, ngoten. Nah, niku para wali, orang-orang soleh seperti itu aja maneh kok sing makruh. Nah, jadi yang mubah saja sama mereka dikurangi. Nah, maka tidak heran mereka ini adalah orang-orang yang tingkat takwanya tinggi, nah, sehingga kedudukannya di sisi Allah juga tinggi, kedekatannya dengan Allah juga sangat tinggi, sangat dekat. Keranten apa niku wau takwanya mereka beda kali takwane kula panjenengan. Kalau mereka kan sudah jangan lagi makruh, haram tidak usah dibahas ya, pasti ditinggalkan. Nah, makruh saja, makruh mubah saja sama mereka dikurangi. Contoh seperti makan. Nah, makan itu kan mubah. Mangan oleh gak mangan oleh. Tapi mereka makannya saja dipersedikit. Tidur boleh-boleh saja ya. Amin arep turu 6 jam, 8 jam terserah. Yang penting waktu sholat kan nonton toh. Oh ya kerja. Sebetulnya seperti itu nonton ya. Tingkatan umumnya. Tapi mereka mboten. Enak sing turu mugo 2 jam, ada yang turu tidur cuma 4 jam, bahkan ada yang kurang daripada itu. Padahal itu mubah. Nah, mereka kurangi dalam rangka ketakwaannya ben munggah. Kalau ketakwaannya sudah naik levelnya, kedekatannya dengan Allah juga akan naik ya. Kelasnya benten. Makanya penting, kunci utama berarti intine kunci utama sukses teng donya niki dan mengke sukses teng akhirat niku sing penting. Nah, itu adalah kita selalu menjaga ketakwaan. Makanya mboten heran ya. Sing pidato napa khutbah semua pasti dimulai dengan pesan takwa ya. Musikum wa nafsi bitak wallah faqad fazal muttaqun. Pasti ngoten nggih khutbah Jumat atau biasanya ada ceramah dan yang lain-lain dimulai dengan wasiat takwa karena ini adalah wasiat agung ya. Gusti Allah langsung wasiat dumateng kula panjenengan dan dumateng umat-umat terdahulu nggih. Pun. Nah, kemarin sudah saya bilang ada hal-hal yang berkaitan atau lahir dari sebab ketakwaan seseorang. Enten efek nonton ya. Efek baik yang akan didapat seseorang kalau orang tersebut bertakwa kepada Allah. Napa niku? Atau singkatnya faedah nonton. Ada faedah-faedah. Hal-hal baik yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa dumateng Gusti Allah. Nah, di sini beliau mengatakan wa kam allaqallahul azimu fi kitabihil aziz ala taqwa min khairatin azimatin wa sa'adatin jasimatin. Nah, berapa banyak Allah menggantungkan atau membarengkan dibarengne atau digantungkan Al-Azim Allah yang maha agung menggantungkan fi kitabihil aziz di kitabnya yang mulia yaitu Al-Quran ala taqwa atas takwa min khairatin azimatin daripada kebaikan-kebaikan yang agung yang besar wa sa'adatin dan kebahagiaan yang jasimatin yang besar. Maksudnya apa? Sama Allah dihubungkan nonton nggih, sing penak iku dihubungkan. Jadi Gusti Allah menghubungkan di dalam Al-Qur'an itu banyak Allah menghubung-hubungkan kebaikan, kebahagiaan dengan ketakwaan. Awakmu nek takwa maka akan mendapat ini. Awakmu nek takwa akan mendapatkan itu dan seterusnya, itu banyak. Nah, ini menunjukkan apa? Berarti takwa itu adalah sesuatu pencapaian atau derajat
yang agung, yang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Famin dzalika, di antaranya ya, di antara kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan yang Allah gantungkan tadi, yang dihubungkan dengan ketakwaan, apa? Pertama, al-ma'iyatu al-ilahiyatu. Al-ma'iyatu itu penyertaan, al-ilahiyatu yang bersifat ketuhanan. Itu nek basa lafate tapi sangel dipahami. Sing penak ya al-ma'iyatu al-ilahiyatu, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Niku intine nggih. Al-ma'iyatu al-ilahiyatu, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hafadhiyatu al-latifah, yaitu penjagaan, hafadhiyah penjagaan, al-latifah yang lembut. Nah, kadang-kadang kula panjenengan gak krasa ngoten maksud iki. Nah, samar. Di sampeyan iki gak krasa terjaga daripada hal-hal yang tidak kita sukai berkat takwani kula panjenengan. Tapi gak sadar ngoten kadang-kadang. Qala Allah taala, dalilnya napa? Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah ma'al muttaqin, selalu menyertai, dalam kurung berarti selalu menjaga, al muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi terjaga, Pak. Kalau panjenengan nek takwa, terjaga daripada keburukan-keburukan yang tidak kula panjenengan inginkan. Ngopo kemawon bentuke nggih. Kuatah. Selagi di dunia pasti banyak hal-hal yang tidak kita sukai. Nah, resepnya napa? Nek kok resep wis takwa niku ngoten nggih, gak ruwet-ruwet. Nah, sampean takwa betul-betul dumateng Gusti Allah, nah, maka sampean akan selalu disertai. Nah, langkah kula panjenengan niku baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga dan seterusnya selalu dijaga Gusti Allah. Artinya napa? Ya pasti lancar-lancar saja, pasti aman-aman saja. Sing jaga Gusti Allah. Sampean di jaga bodyguard misalnya, wah itu sudah aman kok, merasa aman kok. Apalagi sing jaga, nah ini penciptane para bodyguard itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nggih, jadi mendapatkan penjagaan dari hal-hal yang tidak disukai. Ini pertama. Kedua, wa min dzalika, di antaranya napa? Al ilmu alladunni. Ilmu laduni. Itu tuh ilat itu muni mboten nggih. Laduni maksudnya ilmu kula panjenengan gak belajar dikasih napa? Anugerah kali Gusti Allah pemahaman tentang agama. Ini ki angel nggih. Sing akeh sing ngaku-ngaku kathah. Ya niku nek sing ngaku-ngaku berarti ilat itu muni. Senes niki ilmu laduni. Jadi gak belajar tapi banyak nggih. Para aulia niku ada wali-wali yang tidak melalui proses apa istilahnya jenjang nek sekolah kan ada jenjangnya. Nah, jadi wali nggih ngoten nggih. Tirose nggih. Dhewe kan sik wong awam. Jadi ada jenjangnya. Baru nanti nyampe kepada Allah. Itu disebut salik nggih, suluk. Nah, di wali itu ada yang suluk, ada yang enggak. Atau istilahnya majdub ngoten. Majdub ya dari jadaba, jadi apa? Ditarik oleh Gusti Allah. Nah, perbedaannya lah kalau kita mencari guru ya, maka mencari wali atau ulama lah ya, itu yang suluk. Kalau cari guru keranten apa? Ibaratnya kan kados kula dari Kediri teng mriki teng Bunder. Kalau saya jalan sendiri, nah kula kan iso ngasih tahu toh. Sampeyan nek arep rene berarti lewate
kene lewat kene atau lewat kota juga bisa. Enak dalannya akeh. Agama juga seperti itu. Iso ngene penting bener kan wonten. Gak melulu satu. Loh kalau dia dulunya salik waktu mencapai kewalian itu kok melalui proses istilahnya sekolah sing tingkatan itu, maka dia bisa menjadi guru karena dia dulu wis ngelakoni kan wonten. Nah kalau majedu nah itu tidak bisa, makanya buatan angsal ya. Biasanya kalau termasuk guru-guru kulo itu bahkan tidak dianjurkan ya. Ziarah pun tidak dianjurkan karena mereka itu kan tidak bisa mengontrol dirinya. Nek wali majedub niku ya sing asli tapi ya karena nek sing asli niku mandi tenan wonten ya. Jadi teng Hadramut niku wonten durane Habib Dolar pernah kesetu ya Aledrus niku asli medeni ya karena tidak bisa mengontrol. Iku nek ngomong elek ya sampean cilaka tenan, ngomong apik ya apik tenan. Jadi kan berarti gambling ya. Apa tuh gambling iki untung-untungan. Sampean njaluk donga moro-moro dheke pas gak penak ya toh, didongakne elek. Jeleput sampean. Makanya jadi gak bisa dimintai doa ndak bisa, dijadikan guru ndak bisa. Nah, cukup ide ngerti, gak dianjurkan ya. Guru kula Habib Salim itu ndak boleh. Kalau anak-anak ke situ nggak boleh. Jadi kalau kita mau berguru atau ziarah minta doa itu ke wali-wali yang suluk. Nah, karena mereka itu tahu bisa menuntun kita. Nek majedub istilahnya, kulo saking Kediri turu, moro-moro teko kene ngono, disupiri. Lho ditangkleti kan mboten ngertos to, lewat endi? Ya ora ngerti ya. Turu teko omah moro-moro wis sampai. Lah mereka seperti itu. Jadi tidak suluk tidak melalui jalannya menuju Allah, moro-moro usul kenal Gusti Allah karena dipilih. Makanya jarang mboten kata. Yang banyak itu yang wali sing suluk melalui jalannya atau apa istilahnya? Programnya dilakui mulai dari menjalankan syariat dengan benar, ibadah tenanan selama kelamaan sampai jadi kekasihnya Allah diangkat jadi wali. Lah mereka itu bisa karena mereka dulu juga ngelakoni bisa mengantarkan kula panjenengan sampai juga kepada Allah. Gue diajari ini carane. Kalau wali majedub mboten saged. Ilmu nggih ngoten, ilmu itu ada yang dicari, enek sing laduni nggih. Laduni gak belajar nanti, moro-moro hebat, tapi jarang nih. Kenapa dalile bisa mendapatkan ilmu laduni, tapi mboten tidak mungkin ya? Mungkin, siapapun mungkin. Kayaknya gak mungkin tentunya nih. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah tengah Al-Quran. Wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajari kalian. Oh, ini ilmu laduni. Berkat takwa bisa jadi oleh ilmu laduni. Terus diantaranya namun kalih penjagaan ilmu laduni. Wa min dzalika diantaranya al-furqanu, mendapatkan pembeda dalam kurung atau cara untuk membedakan. Mendapatkan pembeda atau cara untuk membedakan indal istibahi tatkala berada dalam keraguan wa wuqu'il iskali dan tatkala terjadinya muskil atau masalah. Apa ya muskil ya masalah lah, iskal. Wal kaffaratu lisayyi'at, menghapus kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan, wal maghfiratu lidzunub, menjadi pengampun, sebab pengampunan lidzunubi bagi dosa-dosa. Ini langsung 3 berarti. Mendapatkan furqon. Jadi nek masalah atau sampean ragu-ragu
oleh solusi, ada bisa membedakan ini benar, ini tidak, ini baik, ini tidak, seperti itu. Karena saya wakeh ya, wong gak ngerti ya, gitu. Kon pengajian atau kon joget milih joget, nah, berarti kan gak ngerti tuh. Sing apik endi, sing elek ndak. Nah, kalau takwa, insyaallah terarahkan. Ini langsung 3, mendapat furqan, mendapatkan kafaroh, mendapatkan maghfirah. Nah, teng Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, gitu timbali kalian Gusti Allah ya, pakai khitab. In tattaqullaha. Jikalau kalian bertakwa kepada Allah, apa yang akan didapat? Janjinya Gusti Allah, yaj'al lakum, Allah akan menjadikan lakum bagi kalian furqanan, pembeda atau jalan keluar lah. Wa yukaffir, dan Allah akan menghapus ankum dari kalian sayyiatikum, daripada keburukan atau kejelekan, kesalahan kalian. Wa yaghfir, dan Allah akan mengampuni lakum bagi kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah zat yang mempunyai karunia yang sangat agung. Nggih, 3 nggih. Mendapatkan furqan, dadi nek bingung bisa membedakan mana sing apik, mana sing elek, ngerti. Nah, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak tahu, mana yang prioritas, mana yang tidak tahu, sebab takwa. Kemudian mungkin jenenge manusia ya kan mahalul khata' wan nisyan, pasti salah. Kecuali kalau panjenengan nabi ya. Nah, tapi kan mboten enten pun ditutup ya. Pendaftaran ditutup walaupun masih bermunculan wonten nggih. Panggah enak ae sing daftar. Sudah dinyatakan ditutup daftar, jadi mboten dadi wali nanggung. Langsung memproklamirkan jadi nabi. Terus sing hiran ki payu. Lah kuwi lah asline kira tak repot Indonesia ya. Sampai ada kan dikatakan Indonesia ki dodolan opo ya payu. Yes, terbaru tonggone sampean deh. Nah, wis repot iki. Lagi viral ya. Blitar to niku. Nggih, wis panggah wong kene pokoke. Lha niku yo percaya lho, Pak. Teh piye to wong nggih. Top. Iki dodolan nopo ke payu. Indonesia. Dadi Indonesia iki masyaallah ya. Nandur opo ae tukul. Iki mumpung Agustus iki sebeni ya. Makanya harusnya bangga ngoten nggih. Jadi orang Indonesia wis gak apa-apa lagi titik iki Agustus iki. Dadi orang Indonesia iki harusnya bangga to. Keranten yo sampean nyoba ngono nek duwe keliling ngono nggih. Nek mboten yo pakai HP kan bisa nggih. Kuota itu digunakan untuk HP itu digunakan HP ini kados pedang ngoten. Kados lading. Kalau bilang melulu jelek juga tidak, tergantung si megang. Nah, jadi ojo disalah nih, yang salah nih sing nyekel ngoten. Lading nek sampean nggih mateni wong, yo elek lading, tapi kayak tinggi masak, nggih. Tinggi ngonceki telo, ya apik, fungsi ngoten. Jadi tergantung sebetulnya nih. Nah sekarang alhamdulillah ya teknologi kan wis masya Allah. Jadi kita sampai iso keliling dunia pakai apa itu istilahnya map apa wilah. Iya iso masya Allah itu sampai jero laut barang apa. Dan gak usah metu duwe. Nah, tuku paketan tok. Nah niki keliling ning dunia ya insya Allah gak enak. Tenanan niki kok Indonesia mboten tidak ada ngoten. Maksudnya itu makmure dan seterusnya. Apa sih mboten enten apa Indonesia? Buah-buahan enak, sayur, apa beras buah-buah apa? Walaupun regane murah dengi pas panen raya kayak. Terus apa nih? Make, nggih. Minyak banyak. Emas wakeh emas ya. Enak emas soleh, emas wah mas kabeh niki. Wah, Masya Allah. Bahkan teng privat nih Papua nih nek sampean maca kabar.
Iku wis dikontrak hampir 30 tahun lebih. Lah sedina tontonan ya. Duduk ton nang dhuwure ton. Mboten telas sih Mas dijupuki mboten telas. Tapi yo gak sampai Blitar. Masalahnya nggih. Langsung dikirim luar negeri niku repot. Jadi negara kaya raya nggih. Wis kaya kabeh, kaya bondone yo kaya, terus weneh budaya yo kaya, kabeh kaya nggih. Arep ngomong apa mbek lali aku. Itu apa mau? Tapi ya iku mau. Kadang-kadang ora bangga karo dadi wong Indonesia. Iku cah nom-nom barangnya saya kan gak bangga. Rambutnya disemir gitu, ben koyo Korea jadinya. Teko adoan. Nah, bahasa dijajeki koyo korengan. Rambut diabang ijo, padahal kan gak pantes ya. Jadi wong Korea mungkin pantas ya putih-putih kan. Nah, nek wong kene karo wong Kediri kan ya repot. Nah, tapi ya wis ngono kuwi nggih. Dan harusnya bangga ngoten. Ya termasuk dudu ae dhewe tok ya, harusnya pejabat-pejabatnya seperti itu ngoten ya. Karena nek ndak bangga ya. Enten teng hadis itu kalau dan biasanya yang menyebabkan kula panjenengan wis gak pati peduli karo negarane iku mesti siji. Mesti hubud dunia, mesti dunia urusane ngoten ya. Akhirnya nggak mikir ya, maju gak maju sing penting wetenge dhek sing maju kan ngoten. Penting dhek kan dia makmur, keluargane makmur. Terus dia ya repot juga soalnya memang tidak disalahkan ya. Soalnya menjabat juga harus keluar uang gitu. Jabatan megur 5 tahun. Jadi mereka harus balik nih Pak. Nupaitane si Innova loro misalkan. Mosok balik Avanza kan buatan turun kan. Jadi sistemnya ya salah ngoten ya. Coba tidak pakai uang itu pasti kerja tenanan ngoten. Ya ada yang kerja tenanan itu ada, tapi kan pastinya ya nyata ini kan malah ngene-ngene mawon nonton. Dengan kekayaan yang seperti ini loh harusnya tidak ada orang miskin di Indonesia. Juga bisa jadi seperti ini karena barokah memang dijukuk Gusti Allah. Karena EDW tidak bersyukur. Nah, ini 17 Agustus harusnya syukur yang benar kan wonten harusnya. Nek dulu niku kan bersyukur itu kirim tahlil. Para pejuang kula panjenengan kan sudah berjuang mati-matian, bukan hanya tenaga, bukan hanya waktu, pikiran, nyawa ya, yang dikasihkan dan tidak berharap balik niku. Maksudnya dia itu berjuang berangkat bukan berharap karena ngenten logika mawon negara setelah merdeka itu pasti perlu waktu untuk maju lah menikmati hasilnya. Gak mungkin 5 tahun 10 tahun pasti. Dia pun yang para pejuang kan belum tentu. Misalkan mau uripo setelah merdeka, paling kan hidup berapa tahun lagi. Jadi mereka memang gak butuh menikmati ngoten. Lillahi taala tinggi anak cucune ngoten. Lah kok anak cucune saiki 17 Agustus joget. Nah, lali Pak karo babae. Ora kirim Fatihah, ora apa malah ya mboten ana napa nggih arep joget niku ya mboten ana napa nggih, kan selera. Tapi jangan pakai judul mensyukuri kemerdekaan. Wonten judulnya sing genah ngoten nggih. Karena tengah Al-Qur'an itu sudah jelas la talbisul haqqo bil batili wa la taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ojo dicampur-campur antara yang hak dan yang batil itu jangan dicampur-campur. Iki sing bener ya bener, sing gak bener gak bener. Ngoten lho, kayak acara dhewe ngoten lho. Jangan mengatasnamakan syukur nggih. Panjang niku nek bahas niku. Soalnya syukur itu adalah termasuk sesuatu yang istimewa juga nggih. Tidak semua orang bisa mendapatkan syukur. Sesuatu yang istimewa. Nah, terus jangan sampai menodai kata syukur yang sesungguhnya. Karena secara singkat ya, syukur itu pasti sama dengan taat mesti ya. Karena definisinya jelas syukur itu adalah
tampaknya duhuru asarin ni'amillah ala ibadihi qaulan wa fi'lan. Duhuru asari ni'amillah ala ibadihi fi'lan qaulan wa fi'lan. Jadi apa? Nampak jelas efeknya. Asar itu kan bekas atau efek dari nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, baik ucapan atau perbuatan. Nah ucapan ya kalau panjenengan oleh nikmat ucap alhamdulillah. Lha cekap, mboten cekap. Harus wa fi'lan, perbuatannya sesuai dengan yang dikehendaki Gusti Allah. Berarti napa? Mesti taat ngoten lho. Semua nggih, termasuk kemerdekaan. Kalau panjenengan wis merdeka. Lho, riyen niku ibadahnya angel ngoten nggih. Lho dijajahi 350 to. 350 tahun niku sik Belanda tok. Dereng Jepang dan lain-lain. Merdeka masih 77 niku susuk pinten kira-kira? 350 dikilongi pitu-pitu sik belum melampaui ngono maksudnya. Sik suwinan dijajah bayangno. Wis berjuang bisa merdeka, terus sampean gak mensyukuri dengan benar. Akhirnya apa? Bisa jadi mboten dicabut nggih secara zahir. Koyoke merdeka. Utawa misalkan sampean iki duwe nikmat sugih, koyoke gak salat padahal panggah sugih, Mas. Kerjane panggah lancar, koyoke. Nanti ada masalah lain, bukan finansial, mungkin yang lebih, ya kayak sing tembak-tembakan diingi kalau lah. Ini kan duit kan bukan kurang, ngonten loh. Tapi nyatanya kan masalahnya ternyata bukan di uang, ngonten loh. Jadi jangan dikira nih, nah, bisa jadi itu juga istidroj. Istidroj itu Gusti Allah sampean dilulu ya. Jadi kurang ajar tambah dipenak nih Gusti Allah. Ojo pede, ngonten nggih. Kadang-kadang kan ada ngoten ya. Wong sing maksiat itu kadang-kadang ngoten, pede. Walaupun maksiat pede. Wong nyatane aku ya pengah penak kok kerja ngono. Nyatane urip padahal itu dilulu, ben tambah ndadi ngoten maksudnya. Soalnya nek sampean tambah ndadi, tambah kurang ajar. Lho, mengke teng nerakane kan levelnya luwih pedes ngoten nggih. Iso level 15 sampean. Nek bon cabe. Luwih pedes. Dijar ya Gusti Allah, ayo terusno. Gak balik, harusnya mang sampean paling nek mati mlebu neraka sing biasa-biasa karena dadi akhirnya nerakane sing lebih top. Jadi jangan dikira dibiarkan nggih. Nggih, dadi syukur iki ya syukur sing tenanan ngoten nggih, menghormati. Nek riyen-riyen ngoten ya. Tahlil akbar, doa bersama untuk para pahlawan yang muslim ngoten nggih. Nah, ingkang boten muslim ya kita hormati, kita ceritakan jasanya. Nah, tapi kalau urusan doa ya itu kan sendiri-sendiri ya. Mereka biar doa menurut agamanya, kita kirim doa kepada para pahlawan kula panjenengan sing muslim. Niku jenenge syukur ngoten lho. Nah, aja ndangdutan malah sampean orkesan jaranan nggih. Mboten anti jaranan ndak apa-apa nggih. Jaranan ya terserah. Tapi jangan mengatasnamakan syukur atas kemerdekaan. Wis gak masuk ngoten nggih. Atau yang lainnya, sampean khitan atau sampean ada akad nikah. Syukuran, duh jangan pokoknya ngenten lho. Nek jenenge syukur kalau di dalam prakteknya ya. Pas kejadiannya, prakteknya, perbuatannya mengke kok ada unsur-unsur kemaksiatan, maka syukurnya batal ngoten nggih. Menjadi kufur nikmah, ada syukur ada kufur ngoten. Syukur itu berarti mensyukuri dengan benar, kufur itu berarti sebaliknya syukur. Berarti kita menggunakan nikmat dengan tidak semestinya yang sesuai dikehendaki Gusti Allah. Ancamannya berat ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek syukur ditambah dengan catatan syukurnya benar. Nek kufur walaupun niatnya syukur lho aja ngenakan, makanya harus hati-hati. Wis mesisan gak nggawe judul dhewe ae. Apa misalkan party kayak apa terserah nggih. Jangan pakai judul bersyukur atas kemerdekaan Indonesia. Mboten tepak nggih.
Karena Indonesia diraih kemerdekaan ini bukan kok hadiah cuma-cuma kolondo terus dikekne hadiah, mboten. Dengan air mata, dengan nyawa, dengan darah. Makanya kita kalau memperingati harus dengan sing sesuai lah ngoten nggih. Sampai kula temu-temu niki wah pas Agustusan iki kula tak ibaratkan kula berkhayal ngoten kula. Coba nggih. Misalkan para pahlawan itu kok dibangkitkan iso urip neh ngoten. Niku kan senjatanya dulu pakai bambu runcing. Kira-kira niku sing ditulup dhisik niku wong-wong iki, Pak. Duduk Londone dijarne dhisik. Iki bocah-bocah iki sing joget-joget Agustusan iki malah. Iki gak menghormati pahlawan ngoten lho. Nggih. Pahlawan kok sampean wae bokong wae mboten pantes iki. Lagu-lagu yang dinyanyikan apa, Pak? Oh, cinta satu malam apa nah hamil duluan apa gak mendidik. Kan lagu-lagu yang harus dibawakan akeh lagu-lagu napa kebangsaan akeh, enek pusaka, enek merdeka, enek merah putih. Ora apal iki cah nom-nom iki gak kira apal. Jenenge pahlawan ya ora apal, sejarah gak apal, tapi nek ditakoki penyanyi apal. Terus ngomongnya iki bersyukur atas kemerdekaan. Ini kan kurang ajar asline ngoten. Jadi wis nggih acara dhewe ae September mawon, gak usah Agustus ngoten nggih. Nggih acara dhewe jangan diatasnamakan syukur atas kemerdekaan. Mboten pantes karena kurang ajar kalian para pahlawan. Nek syukur tenan ya itu tadi kumpul bersama baca tahlil, yasin, tahlil, dikirimkan kepada mereka. Wah, bisa menjadi pahala untuk para pahlawan kula panjenengan. Iki wis apa urung nggih? Sampun. Wis iki. Didikne. Didikne wis. Dalile ben engko dipikire ngapusi, mboten. Dalile jelas nggih, enten hadis iku ngenten. Man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa berbuat baik kepada kalian, fakafi'uhu, maka balaslah dengan yang sama kalau bisa. Enek wong apik karo sampean, misalkan ngwehi mangan, suatu waktu ngwehi masakan, mereka masak ngirimi, suatu waktu sampean ngirim yang sama, kalau bisa seperti itu. Ini anjurannya Kanjeng Nabi ya. Kalau bisa seperti itu. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kalian gak mendapatkan atau mboten saged bales karena kahanan ekonomi dan lain-lain gak iso dhewe bales, atau anak sampean dibantu misalkan bisa mlebu PNS dan yang lain-lain akhirnya sukses berkat orang ini, kita kan mungkin nggak bisa balas yang sama. Mlebokne anaknya PNS nggak bisa. Kita nggak bisa, pripun solusinya kata Kanjeng Nabi, fad'ulahu, maka doakan orang tersebut hatta taro annakum qad kafa'tumuhu, sehingga kalian itu menyangka atau sudah merasa kalian sudah bisa membalas mereka dengan doa itu. Artinya apa? Mboten sekali ndongakne. Karena sampai kalian merasa bahwasanya doa itu wis cukup iki nggih balas. Ya kalau kita yang sesama gini ya kita doakan setelah sholat didongakne orang yang berbuat baik kepada keluarga jenengan. Neng pahlawan nggih ngonten nggih. Ya nek gak bar salat iki paling ndak Agustus dongakno, cuma lah kok wae bokong mang ngonten lho. Kita tidak bisa membalas para pahlawan, betul sakit. Mau dibalas gimana? Mereka sudah tidak ada, gitu. Maka apa jalan satu-satunya? Itu manfaatulahu. Kita doakan terus menerus. Paling tidak, yo harusnya pas 17 Agustus niku, pas momennya kita doakan setiap tahunnya. Tujuannya apa? Hatta taro annakum qad kafa'tumuha. Sehingga kita ini wis seakan-akan imbang tadi. Doa ini kita orang ini sudah bisa membalas mereka. Keranten apa? Orang itu kalau nggak bersyukur kali menungso berarti nggak bersyukur kali Gusti Allah. Nggak diterima syukur ya, ya. Kita ini di dunia mendapatkan nikmat nopo kemawon. Mesti enek lantarannya. Walaupun ada mungkin ya satu dua yang tanpa sababiah langsung tuh ke Gusti Allah mungkin ada. Tapi umumnya itu pasti ada sebab.
orang yang menjadi sebab. Kalau panjenengan iso sukses, kalau panjenengan bisa apa, bisa mendapatkan apa, pasti ada orang di belakang itu yang menjadi sebab kalau panjenengan mendapatkan itu. Nah itu perintah Gusti Allah, harus kita juga bersyukur. Hakikatnya syukur kali Gusti Allah, tapi ini sebagai penghormatan karena dia adalah wasilah, perantara. Dan Gusti Allah itu sangat menghargai orang yang menjadi perantara. Makanya sampai disebut nih, malam yashkurin nas lam yashkurillah, atau redaksi lain ada mengatakan la yashkurullaha man la yashkurun nas, la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Artinya sami tapi lafadznya redaksinya beda. Intinya apa? Tidak dianggap bersyukur dumateng Gusti Allah nek kula panjenengan gak syukur karo sesama manusia yang menjadi sebab kula panjenengan mendapatkan nikmat Gusti Allah. Gak iso nggih urip dhewe kan betul saged. Ya termasuk dumateng para pahlawan. Nah, kita ini kalau tidak merdeka tok menikmati, nggak elu berjuang, tinggal mensyukuri dengan benar, tapi kebanyakan boten purun nggih. Lebih memilih iku mang nggih. Hal-hal yang jauh daripada kebenaran. Wis paling pas niku nggih tahlil niku pun. Tahlil akbar ngoten lho. Nggih, nang lapangan tahlil akbar dikirim itu paling bener nggih. Wis gak usah aneh-aneh nggih. Apa meneh nek danane sampai 16 juta ya ndek wingi teng Tulungagung. Damel jaranan 16 juta. Pas giliran tahlil 1 juta. Piye iki, Pak? Lawe mengko tempe karo tahu. Entekne iki. Masih sing adil lah, paling tidak niku nek mboten saged ya separuh-separuh lah. 8 jutanan ngono sik imbang to. Paling ndak sing tahlil ya sing mangan daging kan ngoten. Dipek menangi dhewe kadang-kadang. Nah, pun ngoten nggih, mudah-mudahan kula panjenengan termasuk sing wong-wong iso bersyukur nggih. Dumateng pahlawan kula panjenengan sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul bersyukur dumateng nikmat Gusti Allah, sehingga itu bisa mengikat nikmat yang sudah diberikan Allah, bahkan bisa menjadi sebab tambahnya nikmat kula panjenengan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pun insyaallah cukup 1 jam bisa nih. Pun nggih. Mudah-mudahan manfaat. Kita teruskan nanti di pertemuan yang akan datang, masih tentang hal-hal yang hasil daripada ketakwaan. Oke nggih. Insyaallah manfaat fiddin dunyal akhirah. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya panjang umur, sehat walafiat, hidayah rasulih, anak-anak kula panjenengan dijaga semuanya dari kerusakan zaman niki, dari kerusakan penduduk zaman niki, dijadikan anak-anak yang soleh solehat, anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya, dan pastinya membanggakan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kula panjenengan sedaya setelah panjang umur nanti ditutup umur dalam keadaan husnul khotimah indal maut, husnul khotimah dimasukkan surga di Gusti Allah bareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.